Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, serta bahasa Jawa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu agar diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku ciptaan dari Ibu Sud. Nah, marilah kita saksikan video berikut ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permadi kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak
Kenapa Ibu memberikan lagu Tanah Airku? Karena hari ini kita akan belajar mengenai letak geografis negara Indonesia beserta Sumpah Pemuda. Lagu Tanah Airku itu gunanya untuk membangkitkan semangat nasionalisme anak-anakku semua agar lebih mencintai negara kita, negara Republik Indonesia. Nah anak-anak, berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu IPS, PKN dan Bahasa Jawa. Silakan dibaca dan diamati apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menuju ke tugas IPS dan PPKN, berikut akan saya berikan 3 video pembelajaran, yaitu mengenai pembelajaran 3 serta IPS dan PPKN. Saya harap kalian bisa menyaksikan dan mengamati video pembelajaran ini dengan baik, karena nantinya akan ada soal yang berhubungan dengan video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di muka bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Batas-batas negara Indonesia. Yang pertama, Singapura, Malaysia, Samudra Hindia, Benua Asia, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, Timor Leste, Papua Nugini, Samudra Hindia, Benua Australia. Dilihat dari batas-batas negara Indonesia, maka batas-batas sebuah negara dapat berupa samudra, lautan, dan benua. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Benua artinya bentang daratan yang sangat luas, sedangkan samudra artinya bentang perairan yang sangat luas. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau yang berukuran besar dan berukuran kecil yang berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekiranya 6.000 pulau tidak berpenghuni. Berikut ini pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Berikutnya, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini menyadarkan masyarakat Indonesia terhadap arti pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda, yang membacakan sebuah sumpah yaitu para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa. Mereka bertekad untuk bersatu. Isi dari Sumpah Pemuda terdiri atas 3 hal. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda sangatlah penting untuk selalu kita ingat, karena menyadarkan masyarakat betapa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme.
Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi, mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki banyak pulau. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Batas wilayah Indonesia. Pada bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Samudra Pasifik. Di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timor, Timor Leste, dan Australia. Di bagian timur, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kamu dapat membuat peta untuk lebih memahami letak geografis Indonesia. Saat membuat peta, kamu perlu memperhatikan komponen atau unsur-unsur peta. Untuk lebih jelasnya, simaklah animasi berikut. Hai, kali ini kita akan mengenal komponen-komponen pada peta. Coba perhatikan, pada bagian sebelah kanan terdapat beberapa tombol untuk memperkenalkan komponen-komponen pada peta secara rinci. Klik salah satunya untuk melihat bagian peta secara rinci. Oh iya, di sini juga terdapat tombol loop loh. Tombol ini berfungsi untuk melihat lebih jelas lagi bagian-bagian petanya. Kita coba yuk. Selamat mencoba. Judul adalah bagian atas peta yang menunjukkan isi peta tersebut. Garis tepi adalah garis yang berada di tepi gambar untuk membatasi gambar. Garis tepi berfungsi sebagai tempat angka-angka derajat astronomis suatu wilayah di permukaan bumi. Lettering atau tata penulisan digunakan untuk membedakan nama objek-objek geografis yang ditampilkan pada peta. Tata warna adalah perbedaan warna untuk memperjelas letak suatu tempat dengan tempat lainnya di alam sebenarnya. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Skala pada peta membantu penggunanya untuk menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Simbol adalah gambar atau warna tertentu untuk mewakili suatu objek dalam peta.
Garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang. Sedangkan garis tegak atau vertikal disebut garis bujur. Legenda adalah keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isinya. Mata angin adalah pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Sumber dan tahun pembuatan digunakan untuk menunjukkan sumber dan tahun pembuatan peta. Inset peta adalah komponen yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Inset peta terdiri atas dua jenis, yakni inset lokasi dan inset pembesaran. Kenampakan alam pada peta. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra, laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Ayo perhatikan bentuk simbol-simbol pada peta. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, maka Ibu minta kerjakan 10 soal latihan tugas IPS berikut ini. Tetap sama, tuliskan soalnya, difoto dan dikolase ya. Kirim ke grup kelas 5. Oke, terima kasih. Dan berikut adalah tugas PPKN yang harus kalian kerjakan mengenai peristiwa seputar Sumpah Pemuda. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Jawa, akan Ibu putarkan video pembelajaran tentang ukara. Perhatikan baik-baik sebelum kalian mengerjakan tugas yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Bu Esti. Nah anak-anak, mari hari ini kita belajar bersama bahasa Jawa. Di opo kabare bocah-bocah kelas 5? Nah, alhamdulillah baik. Saiki ayo belajar bareng-bareng ulangan loro, yaitu bab lakoning urip. Kompetensi dasare 3.2 lan 4.2. Nah, pasinaon 3 bab
Gladen ngrakit ukara lamba ing tantri basa kaca 31. Apa iku ukara lamba? Yaiku ukara kang polane mung siji. Ana jejer, wasesa, lesan lan keterangan. Jejer yaiku ing basa Indonesia subjek utawa pelaku utawa wong kang nglakokake pakaryan. Yen wasesa utawa predikat, pakaryan utawa aktivitas kang dilakokake marang jejer iku mau. Yen lesan utawa objek yaiku sing diwenehi pakaryan. Yang terakhir keterangan. Keterangan iki maceme akeh banget. Ana keterangan panggonan, wektu, alat utawa piranti, caca, akibat, syarat, sebab, asal, pewatesan lan tujuan. Yuk, dibahas tunggal-tunggal nggih. Keterangan panggonan tuladane ing ana ing, menyang utawa saka. Yen keterangan wektu tuladane mangsa, dek wingi, saiki, biyen, sadurunge, ngepasi lan sapanunggalane. Keterangan alat utawa piranti nganggo, karo, kanthi, mawa, ambek. Keterangan cacah sakabehe, satitik, akeh. Keterangan akibat mula, mulane, wusanane. Yen keterangan syarat waton, angger, sauger, saumpama, menawa, yen. Keterangan sebab yaiku tuladane sebab, jalaran, amarga, karana. Yen keterangan asal tuladane ukara saka, digawe saka, asale saka. Keterangan wewatesan tuladane nganti, ngantek. Yen sing terakhir keterangan tujuan tuladane ukara yaiku supaya, karben, murih, amrih lan menyang. Nah, saiki mlebu ukara nggih, tuladane bapak maos koran. Bapak iku jejer pelakune utawa wong kang nglakokake pakaryan. Nah, dijenengi jejer. Yen maos niku wasesa, yaiku kegiatane. Terakhir koran niku klebu lesan. Amarga objek utawa sing diwenehi pekerjaan. Nah, niki tuladane malih. Pola JW niku berarti JW jejer wasesa, ukara ngukune bima lunga. Yen ukara krama lugu bima kesah. Pola JWL jejer wasesa lesan, tuladane bima tuku gula. Bimae jejer tuku wasesa, gula lesan. Krama lugune bima tumbas gendis. Sing nomor 3 jejer wasesa keterangan. Bima mulih jam 2. Bima jejer mulih wasesa jam 2 keterangan wektu. Nomor 4 Bima tuku gula 2 kilo. Niku polahe JWLK. Bima jejer tuku wasesa gula lesan 2 kilo keterangan cacahe. Nah, sampai sing terakhir keterangan jejer wasesa lesan. Tuladane sesuk Bima nggawa dhuwit lan sapanunggalane. Nah, saiki tugase gawe ukara nganggo pola kang wis dicepakake. Ana 1 sampai 10. Nah, dicoba nggih. Di rumah, ayo dicoba ngerjakake ukara iki. Tulis ing buku tulis, banjur dikumpulake teng Bu Guru. Nah, kirane cukup sakmene mawon pelajaran dina iki. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, maka tugas untuk bahasa Jawa yaitu nggawe ukara nganggo pola kang wis jumepak. Berarti nomor 1 saya beri contoh J jejer W wasesa. Contohnya Kevin mangan. Ya, seperti itu ya. Jadi harus ada, kalau nomor 2 ada jejer wasesa ada lesan, buatlah seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti segera dikirim kalau sudah selesai ya. Fotonya di kolase.
Jangan ditutupi tulisannya, Pak. Misalkan ditutup IPS atau PKN. Saya susah untuk melihatnya, oke? Terima kasih, tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.